Ayo adek, kamera, 1, 2. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Presiden kami, Bapak Anies Baswedan yang sudah turun di lingkungan kami di Kompleks Kopiser. Nama lingkungan kami ini dari Kopiser, Kokoda, Biak, Serui, ada 3 suku di lingkungan yang sekarang Bapak duduk. Alamat RT 3, RW 3, Kelurahan Kelawasi. Kehidupan kami, harapan kami kepada Bapak kami tidak bisa sampaikan, Bapak sudah lihat dengan mata. Yang kami butuhkan di sini musola untuk kami sebab ada 2 agama di sini, agama Nasrani dan agama Muslim. Jadi kami butuhkan musola dengan PI pos pelayanan untuk kami di sini. Jadi mungkin itu yang kami bisa sampaikan di hadapan Bapak. Terus kami punya jembatan yang tadi Bapak sudah lewat. Jadi saya pikir mungkin saya tidak bisa bicara, Bapak sudah lihat berarti sudah ada di Bapak. Dan kami di lingkungan sini, hati kami sudah terkandas untuk Bapak. Dan semua orang Papua sudah terkandas untuk Bapak. Kami tidak bisa goyang lagi kemana. Siapa yang datang untuk orang Papua berarti itu milik orang Papua. Terima kasih banyak, waktu saya kembalikan. Nama saya Yakobus Andi Faidiban. Ada suku besar Biak, jadi tokoh masyarakat di lingkungan RT kami di sini. Terima kasih. Bila Bapak tadi sudah katakan itu, kaos saya juga sudah menuliskan itu, Pak. Hati Suta Kandas di Papua. Sama. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Pertanyaan saya yang pertama, ini saya tidak pakai apabila lagi ya. Kalau apabila itu masih samar-samar, tapi karena Bapak sudah ada di tengah-tengah kami, otomatis kami dukung Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, ketika Bapak sudah jadi presiden, sekarang yang terjadi ini adalah, saya bicara dari sisi agama, kami lihat banyak di media sosial, gereja dipalang, ibadah dibubarkan. Ya, itu juga menjadi dilema buat kami yang ada di Papua. Kenapa? Kami di Papua tidak pernah palang orang membangun musola. Membangun masjid itu tidak pernah. Apalagi kalau Bapak mau contoh yang lebih ini, Bapak bisa langsung ke Kampung Kokoda. Bukan di sini ya, di Kampung Kokoda, Sorong Selatan. Itu Kristen dengan Islam, itu agama saudara, adik kakak. Jadi tidak ada palang-palang gereja, tidak ada saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang sekarang saya lihat, kami di Papua ini, kalau mau bilang pendidikan sudah, tapi masih jauh dari harapan. Yang pertama, ekonomi kami pas-pasan, tetapi biaya pendidikan semakin meningkat. Yang kedua, sekolah negeri dibedakan dari sekolah swasta. Contoh sekarang lagi penerimaan pegawai P3K. Yang mengajar di negeri diutamakan, sedangkan yang swasta tidak diutamakan. Kenapa? Saya bertanya kenapa? Sedangkan sama-sama fungsi dan tujuannya untuk mendidik anak bangsa. Nah, ini mungkin ketika Bapak duduk di atas, Bapak tolong perhatikan bagian ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terkait dengan BPJS Kesehatan.
saya tidak mengerti ya sampai hari ini kami yang masyarakat, ya kami yang masyarakat juga yang tidak punya penghasilan tetap, kami tidak dikasih kesempatan untuk dapatkan BPJS gratis. Bahkan kebanyakan dari kami kalau sakit juga mau ke rumah sakit atau puskesmas kami berpikir 2 kali. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Bapak. Waktu dan tempat saya kembalikan. Nama saya Ibu Yanti Segetmena. Baik, terima kasih atas waktu. Kami selaku mahasiswa IMEKO sampaikan untuk Bapak, tadi pembicaraan ini kita sudah dengar sudir. Cuma satu tempat ini ada masalah. Tempat ini ada masalah. Kalau memang bantuan turun tapi surat di tempat ini harus betul-betul ada supaya masyarakat duduk ini aman, tentram, tidak ada gangguan apa. Setuju? Karena tempat ini, tempat pemukiman ini ada masalah. Harus kita buka untuk Bapak Presiden ini supaya Bapak dengar, Bapak atur surat-surat masalah dengan yang terkait di dalamnya dengan masyarakat. Ini kasihan mereka duduk ini, pasti juga ada yang mau bikin rumah agak sedikit bagus tapi cuma tempat ini untuk mendirikan rumah ibadah, mendirikan setara untuk semua agama dan semua diberikan fasilitas yang sama. Bah, dari masyarakat dibutuhkan kuil berpuluh tahun tidak pernah dapat izin. Begitu juga dengan gereja. Banyak gereja yang menunggu sampai 30 tahun dapat izin juga untuk dibangun. Nah, itu semua kami dekati dengan pendekatan komunikasi yang baik, bicara dengan semuanya, dan kami bersyukur bahwa semuanya terselesaikan dengan baik. Nah, kami berharap spirit itu kita bisa bawa ke Indonesia supaya Indonesia menjadi tenang, damai, semuanya merasakan ketenangan. Lalu yang kedua tentang pendidikan, kami berpandangan tidak boleh ada diskriminasi antara negeri dan swasta. Dan kalau ada guru swasta yang diangkat menjadi guru P3K, maka dia tidak harus dipindahkan ke sekolah negeri. Supaya sekolah swasta juga sama majunya. Swasta dan negeri mendidik anak Indonesia yang sama, orang tua yang sama. Kenapa harus kita beda-bedakan? Bukankah mereka semua adalah anak bangsa kita? Kalau sekolah ini mendidik, ya sekolahnya mendidik orang asing, barangkali ada perbedaan. Tapi kalau sama-sama anak Indonesia, kenapa kita bedakan? Toh ujungnya nanti kita juga, bangsa Indonesia akan menerima hasil pendidikan mereka. Lalu yang ketiga, terkait dengan BPJS, ya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini yang perlu kita koreksi. Jadi ini salah satu tema yang kita ingin perbaiki, Bu. Karena ini dikeluhkan di banyak tempat. Bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh rumah sakit dan tenaga medis, tenaga kesehatan, karena mereka sering mengalami kesulitan. Itu insya Allah nanti kami perhatikan. Lalu Bapak, dari aspirasi tentang musola dan pos PI ya, pos pelayanan, nanti kami berharap ketika kami bertugas ini menjadi salah satu prioritas tempat untuk kita berbagi. Kali demikian ya, Bu Yanti, ini Ibu kan guru ya? Ini ada buku dari istri saya untuk anak-anak, dititipkan lewat Bu Yanti. Nanti Ibu yang bagikan. Ini buku bacaan buat anak-anak. Bu Ferry, berikan ke Bu Yanti. Nah, silakan. Tepuk tangan. Ya, diberi buku biar anak-anaknya jadi senang membaca. Kalau anak-anak senang membaca, nantinya pengetahuannya luas, ya. Sekali lagi, tos lagi. Yang kanan. Tos. Oke. Oke. Kita sudah harus bergerak karena ditunggu di tempat berikutnya. Jadi mohon pamit kami mendahului. Semoga bisa berjumpa lagi nantinya ya. Pak, foto bersama dulu Pak.
Buka jalan, yang lain jalan duluan, jangan sampai. Ini nih untuk kondisi.